Baik, di sini saya ingin mempresentasikan website yang saat ini sedang saya kembangkan bersama rekan saya Safira. Jadi di sini kami membuat website yang bertujuan untuk mencatat pelanggaran dan tata tertib di sekolah dan apresiasi siswa. Nah, jadi nama websitenya itu Syspoint. Terus ini ada tagline-nya dan ada logo sekolah. Dan ini adalah fitur utama sistem, catatan real time, leaderboard prestasi, dan monitoring orang tua. Jadi orang tua itu bisa monitor anak-anaknya. Baik, sekarang kita coba login. Nah, saat ini saya memiliki 6 role dan yang sudah hampir selesai itu ada 3 role. Pertama saya akan coba login di admin dulu, menggunakan akun yang memang sudah saya buat. Oke. Oke. Nah, ini dia tampilan dashboard dari admin. Ada total, di sini ada card-cardnya, ada total siswa yang sudah diinput, lalu total guru, pelanggaran, dan prestasi. Nah, di manajemen pengguna ini, di mana admin itu bisa menginput seluruh akun dari semua role, ada guru BK, wali kelas, pengurus OSIS, siswa, orang tua, dan admin. Nah, sebelumnya saya sudah banyak mencoba input, tapi kita akan coba input lagi. Inipnya masuk aja, habis itu lengkapnya. Coba kita simpan buat akun. Nah, akun guru BK ini sudah masuk ke database. Terus wali kelas. Nah, jadi wali kelas ini di setiap satu kelas hanya ada satu wali kelas. Dan di saat kita menginput akun wali kelas ini, itu ada drop down kelasnya. Dari mana? Dari fitur directory kelas. Di sini kita bisa tambah kelas baru, dikarenakan semua kelas ini udah ada walas, jadi kita bisa bikin kelas baru aja. Di sini kita bikin misalnya 10 PKR B. Nah, nama walasnya misalnya Ari. 4, jumlah siswanya misalnya 37. Oke, simpan kelas. Nah, ini sudah ada ya. Nih. Dan ini masih kosong karena belum ada yang kita input. Nah, jadi di sini, sorry. Di sini kita coba input wali kelasnya. NIP-nya kita disesuaikan Ari. Nah, kelas binanya di sini udah ada TKR. Ya, kita bisa taruh nomor teleponnya. Terus alamat rumahnya Bintara. Nah, sudah ya, sudah berhasil. Selanjutnya ini pengurus OSIS. Misalnya Zila. Jadi kelas asal misalnya 10 TKR. Ini ya 10 TKR. Dan ini nomor teleponnya, simpan. Berhasil. Nah, selanjutnya siswa. Ini nomor induknya, anggap aja. Lalu ini kelas TKR. Nomor telepon, alamat rumah di Sumrek, anggap aja. Nah, sudah ya. Belum ke tambah. Kita bisa ulangi kayak tadi, enggak pencet. Nah, sudah tertambah yang siswa. Lalu ini orang tua, Sukanik, nama ayah, Hidayat, nama anak, misalnya Altamira, kelas GB, nomor telepon rumah ini, alamat rumah, JTU, Jatiunggul, simpan dan hubungkan. Lalu admin, jadi kita bisa menambahkan admin juga. Nah, sekarang kita bisa cek di directory kelas, sudah terinput ya, ini yang tadi kita input barusan. Dan ini juga sudah ada beberapa yang diinput ya, untuk sebagai contoh. Nah, selanjutnya jenis pelanggaran, admin bisa menambahkan jenis pelanggaran. Ini yang sudah saya coba, dan sekarang kita bisa masukin lagi, misalnya tidak pakai topi. Enggak, jangan. Gesper 10 ringan ya. Simpan data. Nah, sini ya sudah terinput. Jadi nantinya pihak BK dan OSIS itu bisa input pelanggaran. Lalu ini jenis apresiasi. Di sini jenis apresiasi ini admin tidak bisa menambahkan apresiasi karena seperti di video sebelumnya, apresiasi itu hanya akan muncul di tampilan jika pihak BK atau OSIS sudah menginput jenis prestasi. Semisal ada yang baru menang lomba basket, nah itu diinput oleh OSIS atau BK dan nantinya akan masuk tertampil di sini. Ini leaderboard. Nah, selanjutnya kita akan coba login akun siswa. Nah, ini kita bisa ambil dari sini. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari akun siswa yang baru saya tadi kita bikin ya, bisa yaitu siapa ya tadi yang kita bikin? Bentar, biar ini nanti dikat ya. Oke, ini kita coba Altamira siswa ya. Nah, untuk sandinya itu diambil dari ini. Masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Selamat pagi Altamira oleh Di sini ada poin pelanggaran. Jadi untuk poin pelanggaran dan total prestasi ini itu sudah terhubung ya. Jadi setiap
kali menambahkan itu bakal berubah di dashboard siswa. Nah, ini jenis pelanggarannya, ini seperti acuan aja, biar kita tahu ada pelanggaran apa aja. Terus ini jenis apresiasi masih sama, dan ini leaderboardnya. Ini juga sudah bisa berubah ya, ini juga udah langsung ketambah di sini. Dan ini riwayat saya. Pak kelas kita coba, Pak Wali. Nah, ini dia dashboard wali kelas. Di sini ada, jadi satu walas itu hanya khusus memegang satu kelas. Jadi dia hanya bisa mengecek data-data akun kelas binaannya sendiri. Contohnya ini saya menggunakan contoh Pak Hilal Walas 11 RPLB, yang nantinya ini akan saya perbagus lagi pastinya. Nah, ini aktivitas terbaru dari anak kelasnya, anak murid kelas dia, dan ini total siswa di kelas, karena memang baru diinput 2 orang, jadi 2 orang. Lalu pelanggaran di kelas sudah, terus prestasi kelasnya. Nah, ini data siswa, di sini bisa melihat biodata siswanya. Gitu. Dan ini bisa lihat riwayat aktivitasnya, apa saja yang sudah dilakukan gitu. Izin pelanggarannya masih sama, dan ini apresiasinya juga masih kosong karena belum ada yang di-input. Mungkin kalau walas intinya dia hanya bisa melihat data-data anak kelasnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kode-kode yang telah kami buat. Jadi di sini kita mulai dari controllers ya. Controllers. Nah, dari controllers ini yang ada pertama ada out controller. Ini isinya untuk bagian validasi login dan after, dan ini ada row-row-nya. Dan akan pindah ke halaman apa. Lalu ada dashboard controller. Seperti ini. Ini dashboard controller seperti ini. Masih ada lagi, salah. Dashboard controller seperti ini. Ini adalah sistem di dashboard adminnya, ada top siswa atau guru, pelanggaran, prestasi, dan top siswa. Si top siswa ke method order by, diurutkan ya. Seperti ini. Terus di dashboard, metode untuk dashboard siswa. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah dashboard siswa controller. Ini adalah controllernya si dashboard milik siswa. Sini untuk login, proses login siswa. Ini untuk posisi rankingnya gitu, ditotalkan. Itu ini riwayat pelanggaran, riwayat prestasi. Terus ini untuk dijadikan riwayat aktivitas. Nah, ini adalah status kedisiplinan. Jadi dalam poin-poin tertentu itu ada statusnya. Ada prestasi terbaru. Lalu ini bagian leaderboard nih, top siswa. Lalu ini metode-metode dibagi untuk fitur riwayat siswa. Seperti itu. Nah, sekarang dashboard wali kelas. Ini bagian login section, ini bagian proses loginnya. Ini pelanggaran tiap siswa. Terus ini untuk jenis pelanggarannya, pengaturan di sini, violation kategori atau jenis pelanggarannya. Terus ada function laporan juga, seperti ini, kelas binaan. Selanjutnya adalah jenis apresiasi controller. Seperti ini, public function index. Ini ada public function store ya. Lalu ini untuk menyimpan ke database. Selanjutnya adalah kelas controller. Kelas controller ini tuh seperti ini. Lanjut ke bagian controllernya leaderboard. Ini adalah metodenya, ini diurutkan ya. Diurutkan dari total poin prestasi. Seperti itu. Dan yang pelanggaran controller ya. Ini mengvalidasi. Lalu ini untuk inputnya. Ini seperti ini. Selanjutnya di prestasi controller. Selanjutnya prestasi controller.
Ini untuk input uh, apresiasi. Dan di sini kita juga bisa mengupload foto ya untuk menjadi lampiran atau dokumen dukungan, dokumen tambahan sebagai bukti, seperti sertifikat atau piala, seperti itu. Dan kalau berhasil dia akan kembali ke leaderboard, halaman leaderboard. Selanjutnya adalah jenis pelanggaran controllers. Nah, selanjutnya adalah kategori pelanggaran. Seperti ini, mengambil semua data dari jenis pelanggaran. Itu, ini bisa input. Ini juga bisa. Jadi kita setiap kita ingin mencari data, itu kita bisa cari berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian folder models. Nah, ini dia bagian admin profile modelsnya. Guru BK seperti ini, hanya berisi ini, orang tua, OSIS, anggaran siswa. Ini untuk jenis perlombaan, prestasi PHP, ini prestasi siswa, lalu ini siswa, ini model jenis pelanggaran, dan walas. Ya. Baik, selanjutnya itu ini ada folder database and migration. Ini adalah file yang dibuat otomatis dari terminal. Jadi untuk membuatnya itu pakai terminal. File migration ya. Lalu selanjutnya views. Views adalah folder-folder yang isinya itu untuk desain-desain websitenya atau file yang akan ditampilkan di layar. Seperti ini adalah codingan untuk bagian dashboard admin. Nah, seperti di sini dilihat ada extends layout admin, tapi di sini extends layout walas. Jadi untuk navigasinya itu ada di folder layouts untuk semua orang. Ada admin, BK, ortu. Ini belum diisi, tapi ini sudah ada ya. Ini untuk tampilan navbarnya, ya template-nya. Jadi ketika kita membuat page baru di sini, misalnya kita membuat page yang berhubungan sama BK, berarti nanti di sini adalah layouts.bk mengikuti di sini. Misalnya kita ingin membuat file untuk admin siswa, berarti menggunakan layout siswa. Disesuaikan saja di sini agar navbarnya sama seperti file-file siswa lainnya. Seperti itu. Ini detail laporan. Ini jenis apresiasi ya. Dan kedepannya akan terus kami kembangkan ya. Bukan hanya sampai sini pastinya. Ini jenis pelanggaran siswa dan ini jenis pelanggaran walas. Lalu ini ada laporan untuk walas ya, seperti data-data nama anaknya dan riwayat anaknya nih. Sudah melakukan pelanggaran kah? Terus ini leaderboard siswa. Ortu ya. Seperti itu. Dan yang layout ini hanya codingan untuk tampilan navbarnya ya sebetulnya, cuma mereka beda-bedanya dipindahkan ke halaman yang mana nih? Ya, href, URL, bla bla bla. Ini sih yang udah ya. Disesuaikan dengan nama filenya. Seperti itu. Karena mereka mempunyai fitur dan hak akses yang berbeda, jadi navbarnya otomatis juga berbeda. Ini di folder pelanggaran. Ini untuk membuat jenis pelanggarannya bagi si admin tadi. Lalu ini buat bagian menginput data prestasi yang nantinya digunakan oleh pihak BK dan pihak OSIS. Lalu ini adalah index.php. Ini adalah file di mana bagian untuk menginput jenis pelanggaran. Ini bagian untuk menginput datanya siapa saja yang bukan pelanggaran.
Ini ada apresiasi nih, berisi seperti apa ya, seperti info aja gitu. Seperti apa sih ini apresiasi. Lalu di sini juga menampilkan jenis-jenis apresiasi yang sudah diinput, jenis-jenis apresiasi yang sudah didapatkan atau diraih oleh murid-murid SMK 1 nantinya. Ini detail kelas. Ini untuk melihat detail dari kelas ya. Ini direktori kelas, tempat kita mendaftar atau menginput kelas baru. Ini input prestasi, untuk menginput prestasi ya pastinya. Ini landing page-nya, report, login, halaman login, dan seterusnya. Dan selanjutnya ini ada folder roots ya, konsol PHP dan web PHP. Di sini adalah tempat terpanggilnya seluruh file yang ingin ditampilkan di website nantinya, dan seluruh fitur-fitur sesuai dengan path file-filenya. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai proses. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai proses pembuatan website saya saat ini. Kedepannya akan terus kami kembangkan. Saat ini memang belum selesai semua fitur dan role-nya. Kedepannya akan kami terus lanjutkan, insya Allah sesuai rencana yang sudah kami buat. Dan memang ada beberapa perubahan yang kami lakukan, beberapa perubahan yang berubah dari rencana ke implementasi, karena kami juga baru membuat proyek yang lumayan besar ini, dan kami juga baru belajar untuk mempertimbangkan saat rencananya sudah selesai. Jadi ada beberapa fitur tambahan dan beberapa perubahan yang sedikit berbeda dari proposal, karena kami memang baru paham alurnya ketika kami sedang belajar membuat websitenya. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Maaf bila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.